อย่าคิดมากอย่าสร้างปัญหาอย่าต่อต้านกูจำไว้เดชสวยอะขอได้ปะมองเฮี้ยอะไรสัตว์ถอน ช่วงนี้บ้านฝั่งทนแม่งเงียบๆเพราะวะพวกแม่งติ่งไงเฮี้ยมึงช่วยกูวะกูไม่ได้ช่วยมึงช่วยเฮี้ยนี่เอาขี้ดูฝรั่งมึงล้ำเส้นเลยนะเบียร์Penjara yang didesain untuk tidak bisa keluar hidup-hidup. Hai Dimensi Lover, kembali lagi 7 Dimensi menyala dengan rangkuman berita dari berbagai peristiwa besar. Kali ini kita akan membahas penjara teraman di dunia yang diklaim efektif menurunkan angka kejahatan yang berada dalam satu negara. Salah satu penjara dengan sistem tercanggih dan efektif di dunia, dengan sistem keamanan yang sangat ketat, dengan metode hukuman yang membuat para pelaku kejahatan tak memiliki hak dalam berbagai macam kebutuhan hidup, kecuali kebutuhan dasar mereka saja. Berbicara hanya dengan teman satu selnya saja. Penjara ini juga memiliki sel khusus untuk orang-orang yang melanggar aturan di dalam penjara. Penjara ini berada di negara El Salvador, negara bagian Amerika Latin, yang bernama Sicotte. Penjara ini merupakan penjara terbesar di dunia saat ini, dengan kapasitas napi menjangkau 40.000 napi yang digunakan untuk napi kelas kakap atau kejahatan serius, terutama teroris dan gangster. Kalau kalian guys membayangkan rata-rata penjara di dunia masih memiliki beberapa kebebasan seperti berjemur, olahraga, dan keluar ruang penjara, hal ini tidak akan pernah terjadi di penjara ini. Mereka yang masuk di penjara ini didesain untuk tidak bisa keluar hidup-hidup. Karena rata-rata para napi di sini merupakan penjahat kakap yang sangat berbahaya. Penjara ini didirikan pada tahun 2022. Penjara ini memiliki luas sebesar 410 hektar dengan 8 mode bangunan terpisah. Setiap 2 mode bangunan dikelilingi dengan kawat dan jeruji besi tajam setinggi 3 meter. Sedangkan seluruh fasilitas 8 mode bangunan ini dikelilingi tembok setinggi 9 meter dan di ujungnya dilapisi besi setinggi 3 meter dengan listrik bertegangan tinggi dan mematikan. Di area penjara ini didirikan 19 menara pantau dari setiap sela-sela jalan komplek penjara. Penjara ini terletak di lokasi yang terisolasi dari keramaian dengan akses jalan utama hanya satu jalan raya saja. Sedangkan infrastruktur bangunan didesain dengan sistem keamanan tinggi dari faktor eksternal, perancangan sumber listrik yang tak mungkin terputus, dan beberapa kamera pengintai atau pengawas di seluruh area penjara. Ratusan petugas akan berjaga bergiliran untuk memantau aktivitas napi. Kondisi lampu penjara yang akan terus menyala selama 24 jam untuk penerangan di dalam sel. Di setiap mode bangunan penjara terdapat 32 sel, dan dalam satu sel terdapat 80 barak dan mampu menampung 150 orang napi dengan 2 tempat mandi terbuka berupa toilet dan bak mandi. Tempat tidur terdiri dari barak besi bersusun mirip lemari susun untuk barang. Para napi tidur tanpa diberi bantal atau alas kasur, hanya mendapat satu spray untuk selimut guna menutup mata mereka dari terangnya lampu. Di sepanjang titik luar bangunan ini terdiri dari beberapa bangunan pangkalan khusus pasukan penjaga keamanan, tahanan yang berjumlah ratusan terdiri dari tentara dan polisi. Ketika napi masuk penjara ini, napi tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bisa kabur. Bahkan didesain untuk tidak bisa berpikir bisa kabur. Setiap tahanan yang baru pertama kali masuk atau bahkan pengunjung dari instansi pun harus melalui protokol ketat saat masuk penjara ini. Setiap orang baru akan melewati proses scan dari suara, mata, dan bentuk tubuh. Sedangkan para tahanan akan diberikan ID baru yang terdapat dalam database utama berikut dengan riwayat kejahatannya. Bahkan proses scan juga dilakukan dengan sinar X-ray untuk mendeteksi kondisi dalam tubuh agar tidak bisa diselundupkan sesuatu atau benda yang bersifat membahayakan, termasuk benda elektronik.
Kepala rutan mengkonfirmasi bahwa pernah mendapatkan benda selundup di dalam tubuh napi, yaitu seperti kartu SIM card, memori mikro atau microchip, bahkan yang gila lagi pernah mendapatkan seorang napi pernah memasukkan charger ke dalam tubuh. Hal ini akan sangat mudah terdeteksi. Protokol lain yang juga dilakukan setelah proses scan pertama, para napi akan kembali melewati penggeledahan sekujur tubuhnya dan pakaian yang dikenakannya. Hingga proses ini akan memakan waktu kurang lebih 1 jam untuk standar keamanan. Para petugas di penjara ini rata-rata harus menaati prosedur dengan menutup muka mereka untuk menjaga privasi dan faktor keamanan diri. Karena rata-rata penjahat di penjara ini masih memiliki pengaruh yang kuat di luar. Ditakutkan akan membahayakan bila identitas atau wajahnya dikenali oleh para napi. Petugas juga dibekali alat pelindung diri yang sangat memadai, dari lapisan pelindung wajah, badan hingga kaki, termasuk bagian leher, dan 1 perisai pengaman. Dan beberapa senjata api jenis otomatis juga menjadi kelengkapan saat bertugas yang efektif mematikan saat menghadapi situasi yang tak terkendali. Penjara ini rata-rata dihuni oleh napi kelas kakap yang di dalamnya tersangkut kejahatan besar seperti pembunuhan, psikopat, pemerkosaan, dan teroris terutama gangster. Kondisi para napi di penjara ini, di dalam napi akan mendapat perlakuan yang sama tanpa terkecuali sesuai kategori kejahatannya. Dimulai dari registrasi masuk, para napi sudah tidak akan bisa kontak dengan dunia luar. Bahkan sebelum area masuk penjara, signal ponsel sudah tidak bisa digunakan atau diblokir di sepanjang area penjara. Penjara ini juga melarang sama sekali adanya besuk atau kunjungan untuk para tahanan. Ketika sudah masuk area penjara, para napi sudah putus dari dunia luar. Bahkan untuk keluar dari halaman luar penjara sekalipun. Napi setiap hari memiliki kegiatan rutin luar sel, dan itu di tengah area antar sel, yang merupakan halaman luas dengan dinding kaca yang berada di paling atas dinding untuk melihat langit luar dengan penjagaan super ketat. Para napi diperbolehkan olahraga gerak badan, dibagi beberapa orang saja selama 30 menit dan cek kesehatan. Mendapat pencerahan pengkhotbah agama, kegiatan ini pun hanya berlangsung 1 jam dalam seminggu. Itu pun tidak keluar area penjara atau terkena udara luar. Para napi akan dicukur pendek setiap 2 minggu sekali. Di dalam sel, para napi mendapat jatah makan 3 kali sehari, tetapi dengan menu yang memiliki sedikit protein. Makan pagi, siang, dan malam dengan menu yang kurang lebih sama, hanya minuman yang membedakan. Di siang hari, para napi mendapat minuman mengandung gula. Untuk napi yang melanggar aturan, napi akan menjalani hukuman ruang sel khusus atau sel isolasi selama 15 hari, yaitu ruangan dengan sistem mikropencahayaan atau ruang gelap. Ruangan ini hanya memiliki 3 lubang cahaya. Yang paling utama yaitu 1 di atap dengan ukuran kecil dan merupakan satu-satunya sumber udara segar. Dan lubang atau kotak memasukkan makanan yang ada di dinding pintu, dan jendela kecil berupa kaca tertutup untuk cek para penjaga dari luar. Dengan sistem keamanan yang super ketat, penjara ini memiliki sejarah dalam pendiriannya. Hal ini dikarenakan kejahatan di El Salvador dari mafia dan gangster merajalela yang sudah banyak merugikan rakyat. Banyak kekacauan yang terjadi secara masif, dan yang paling besar yaitu tingkat korban pembunuhan yang tinggi dari beberapa tahun-tahun silam. Puncaknya, El Salvador pernah mengalami tingkat kematian tertinggi akibat korban dari kejahatan mafia gangster, yaitu 104/100.000 jiwa dalam setiap tahun dari total 6 juta penduduk. Hal ini menjadi rujukan penanganan serius dalam sistem keamanan pemerintahan. Sedangkan penggerak ide ini adalah Presiden Nayib Bukele yang terpilih di tahun 2019, merupakan presiden dari keturunan Palestina yang sangat pemberani. Saat dimulainya operasi pemberantasan ini, lebih dari 70.000 gangster ditaklukkan dalam waktu kurang lebih dari 16 bulan saja pada tahun 2022 secara dramatis dan masif. Walau masih banyak menimbulkan pro dan kontra, tetapi penjara ini terbukti efektif saat sudah mulai beroperasi. Kematian akibat kekacauan menurun tajam menjadi 24/100.000 jiwa dan akhirnya diklaim sebagai penjara yang aman dan efektif. El Salvador saat ini juga menjadi salah satu negara teraman dari tindak kekerasan akibat kejahatan terutama gangster dari seluruh dunia. Nah, bagaimana pendapat kalian jika di negara kita ada penjara semacam ini? Terlebih khusus untuk para tikus koruptor. Setuju gak guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya.
dan sampai jumpa. Bye-bye.